Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melatoya Dewi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit dari radikalisme dan terorisme. Radikalisme merupakan suatu bentuk paham atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Ciri umum dari radikalisme ini, mereka selalu menggunakan kekerasan untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya atau keinginan dari kelompoknya. Tujuan dari radikalisme adalah untuk membuat suatu perubahan yang sampai ke akar-akarnya dengan menggunakan metode kekerasan, dan juga mereka merubah apa yang menjadi struktur dari masyarakat. Radikalisme ini merupakan sikap yang mendambakan perubahan secara total yang bersifat revolusioner. Mereka menjukirbalikkan nilai-nilai yang ada dengan cara metode kekerasan. Dan juga radikalisme ini merupakan embrio dari lahirnya terorisme. Menyinggung soal terorisme, apa itu terorisme dan apa dampak dari terorisme itu? Terorisme secara etimologi, terorisme berasal dari bahasa Inggris dan dari kata teror yang berarti kengerian, dan to terrify yang artinya menakut-nakuti. Dan dalam bahasa Latin, terorisme berasal dari kata terere yang mengartikan menggetarkan atau rasa takut yang luar biasa. Dan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dan untuk berusaha mencapai tujuannya, terutama untuk tujuan politik dan tindakan teror. Di Indonesia, aksi terorisme termasuk ke dalam tindak pidana terorisme. Oleh karena itu, segala perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana terorisme harus ditangani secara hukum yang berlaku atau syarat hukum yang berlaku. Seperti yang tercantum pada pasal 6 dan Perpu nomor 1 tahun 2002, bahwa terorisme orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror dan rasa takut terhadap orang secara luas dan menimbulkan korban secara massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda dari orang lain, dan juga mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis yang ada pada lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme, yang pertama, rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. Aksi terorisme dengan ideologinya mengancam terhadap kesatuan dan persatuan negara sehingga mengancam disintegrasi bangsa. Aksi terorisme menyebabkan investor luar negeri tidak ingin lagi untuk menanam modal di negara kita, dan juga wisatawan dari luar negeri tidak ingin lagi berkunjung kepada negara kita karena mereka merasa takut, yang menyebabkan perekonomian Indonesia itu semakin turun. Peter Woodman, pemikir Jerman, membedakan 3 dasar teoristik, yakni yang pertama tujuan pemerintahan, yaitu mengadakan perang pemerintahan atau perang kemerdekaan. Yang kedua, tujuan revolusioner, yaitu menginginkan perubahan pada pemerintah. Yang ketiga, ingin mendirikan negara homogen, yaitu yang berpijak atau yang hanya terpaku pada satu agama saja. Berikut sifat-sifat yang kita bisa kenali dari paham radikalisme. Yang pertama, intoleran. Mereka tidak mau menghargai pendapat orang lain dan keyakinan orang lain. Yang kedua, fanatik, yaitu merasa ingin selalu benar dan mereka menjudge orang lain untuk selalu salah. Yang ketiga, yaitu eksklusif, membedakan diri dari agama. Yang keempat, revolusioner, cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Faktor seseorang mengikuti jaringan terorisme, yang pertama, faktor domestik, yaitu karena angka kemiskinan dan juga kecewa terhadap pemerintah. Yang kedua, faktor internasional, pengaruh lingkungan luar negeri dan global internasional yang sangat arogan dan imperialisme dari negara adidaya. Yang ketiga, faktor kultural, yaitu pemahaman terhadap agama yang sangat dangkal. Dan yang terakhir, cara agar kita terhindar dari tindak terorisme yang kita bisa lakukan untuk menjaga kita dari
tindakan-tindakan terorisme yang semakin merajalela ini. Yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kedua, mendukung aksi perdamaian. Yang ketiga, berperan aktif dalam melaporkan radikal dan terorisme. Apabila kita mungkin melihat seseorang menggunakan kekerasan atau juga ada aksi terorisme, kita sebaiknya untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib, atau mungkin kita bisa melaporkan kepada masyarakat yang lainnya. Yang keempat, menyaring informasi agar kita terhindar dari hoax, dari berita hoax, dan juga terhindar dari berita-berita yang mengandung dengan unsur-unsur terorisme. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk menjaga negara kita agar terhindar dari tindak terorisme. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.